Selamat datang. Hari ini kita akan adu tanding dua jagoan di dunia elektronik. Konverter flyback melawan konverter forward. Keduanya punya tugas yang sama, tapi cara kerjanya, wah beda banget. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Coba dibayangin, Anda perlu nurunin tegangan tinggi, katakanlah dari listrik rumah, jadi tegangan super rendah buat ngecas ponsel. Tapi yang paling penting, Anda harus pastiin nggak ada sambungan listrik langsung yang bisa membahayakan. Nah, ini dia nih masalah utama yang dipecahkan oleh konverter terisolasi. Dan ini ada di mana-mana loh di sekitar kita. Kuncinya ada di sini, isolasi galvanis. Anggap aja kita lagi ngebangun semacam jembatan energi, tapi tanpa ada sentuhan fisik sama sekali. Pemisahan ini penting banget buat mencegah kesetrum dan juga ngelindungin sirkuit-sirkuit yang sensitif. Inilah yang bikin kedua konverter yang akan kita bahas ini jadi spesial. Oke, kita kenalan dulu sama penantang pertama kita, konverter flyback. Anggap aja dia ini si minimalis yang cerdas, pilihan paling populer buat aplikasi yang dayanya nggak besar-besar amat. Tapi jangan salah, kesederhanaannya itu justru kekuatan supernya. Cara kerja flyback ini unik banget. Dia nggak langsung mindahin energi. Jadi gini, waktu saklarnya nyala, dia itu kayak ngisi transformatornya dengan energi magnetik. Terus pas saklarnya mati, wush, energi tadi dilepaskan ke sisi output. Nah, mekanisme simpan terus lepas ini pinter banget. Nah, ini dia nih bagian paling pentingnya. Komponen utama di flyback ini nggak bekerja kayak trafo biasa. Sumbernya bahkan bilang ini lebih mirip transformator choke atau induktor dengan dua lilitan. Jadi, tugas utamanya itu menyimpan energi, bukan cuma mentransfernya. Ini beda banget loh. Sekarang, untung ruginya. Di satu sisi, desain flyback itu super simple, artinya lebih murah dan gampang dirancang, apalagi kalau kita butuh beberapa voltase output sekaligus. Tapi, ada tapinya. Di sisi lain, arus outputnya itu ya naik turun, nggak mulus sama sekali, yang akhirnya bikin banyak noise listrik atau yang biasa kita sebut riak. Oke, penantang berikutnya. Siap-siap, ini dia konverter forward. Yang ini adalah pilihan yang lebih bertenaga, performanya tinggi, dan pada dasarnya ini adalah versi terisolasi dari konverter buck yang mungkin sudah kita kenal. Kalau tadi kan simpan dulu, baru lepas. Nah, yang ini beda total. Konverter forward itu mentransfer energi secara langsung. Waktu saklarnya nyala, daya langsung ngalir lewat transformator ke output. Terus pas saklarnya mati, ada komponen tambahan, kayak induktor dan dioda yang langsung ambil alih tugas, ngejaga arusnya biar tetap stabil dan mulus. Tapi, tentu ada tapinya. Karena trafonya cuma mentransfer daya ke satu arah, ada resiko inti magnetiknya jadi jenuh atau nyangkut gitu. Kalau ini terjadi, ya trafonya bisa berhenti kerja. Makanya desainer harus nambahin sirkuit reset khusus, biasanya berupa lilitan tambahan yang tugasnya membersihkan intinya setiap siklus selesai. Ini yang bikin desainnya jadi lebih kompleks. Jadi ini dia, timbang-timbangannya. Di satu sisi, konverter forward ngasih kita arus output yang super mulus dan stabil. Ini bikin dia lebih efisien dan cocok banget buat aplikasi yang butuh arus tinggi. Tapi di sisi lain, harga yang harus dibayar adalah komponen yang lebih banyak dan desain yang ya jelas lebih ribet. Oke, saat yang ditunggu-tunggu. Yuk kita taruh mereka berdua di atas ring, sebelahan, dan kita lihat siapa yang menang di kategori-kategori paling penting. Inilah duelnya. Mari kita bedah pertarungan ini. Ronde pertama, skala daya. Jelas, flyback jadi juaranya untuk daya di bawah 200 watt. Ronde kedua, stres komponen. Hasilnya, imbang. Flyback bikin transistornya lebih stres karena tegangan tinggi, tapi forward punya masalah riset yang rumit itu. Ronde ketiga, efisiensi. Nah, di sini forward menang telak kalau arusnya udah mulai tinggi. Coba perhatikan angka ajaib ini, 200 watt. Angka ini penting banget, ini kayak garis batasnya. Kalau kebutuhannya di bawah level daya ini, keuntungan efisiensi dari desain forward yang lebih rumit itu seringkali nggak sepadan sama biaya dan keribetannya. Makanya untuk daya rendah, kesederhanaan dan biaya flyback yang lebih murah hampir selalu menang. Oke, teori cukup. Sekarang di mana sih kita bisa nemuin dua komponen ini di kehidupan sehari-hari? Yuk, kita lihat. Charger HP Anda? Hampir 100% itu flyback. Catu daya di dalam TV Anda, kemungkinan besar flyback juga. Nah, konverter forward itu lebih sering nongol di sistem yang lebih gede, yang butuh arus stabil dan kuat. Misalnya, catu daya buat server. Tapi, jangan salah, keduanya terus berkembang loh. Mereka pakai kontrol canggih namanya PWM, atau Pulse Width Modulation, buat ngejaga tegangan output tetap stabil. Dan ada juga teknik baru kayak soft switching, buat ngurangin boros energi dan jadi makin efisien.
Oke, jadi kesimpulannya gimana setelah kita bongkar semuanya? Gimana sih seorang insinyur milih di antara keduanya? Semuanya kembali ke satu pertanyaan mendasar. Ini dia intinya. Kalau yang Anda cari itu hemat biaya dan desain yang simple, ya udah, nggak usah ragu, pilih flyback. Tapi kalau butuhnya daya output yang super bersih, stabil, dan performa arus tinggi, mau nggak mau pilih forward, lengkap dengan segala kerumitannya. Dan itulah pertanyaan penutup dari saya. Pilihan antara flyback dan forward itu bukan soal mana yang lebih bagus secara mutlak, tapi mana yang paling pas buat pekerjaan yang Anda mau selesaikan. Jadi, saat Anda merancang sesuatu, coba tanyakan ke diri sendiri. Anda mau optimalkan biaya dan kesederhanaan, atau kualitas dan kinerja? Jawabannya bakal nuntun Anda ke pilihan yang paling tepat.